Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yastajlibul marghub min ridhaih wa yasta'tiful mahzun min ataih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongannya jua kita dihantarkan, dikumpulkan dalam rutinitas aktivitas ibadah kita yang selalu disertai dengan nikmat sehat wal afiat. Harapan dan doa mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita, hablum minallah dan hablum minannas, dengan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa menambah amal kebaikan, meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit di dalam situasi kondisi keadaan saat ini, mudah-mudahan mereka lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita umat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada 6 ayat yang menunjukkan bahwa umat yang diharapkan oleh Allah dan umat yang diinginkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Dan mudah-mudahan kita adalah umat, salah satu umat kriteria ya yang memang diinginkan, diharapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah 128, 143 dan 213, Ali Imran 110, 113 dan Al-Maidah 66. Di ayat tersebut, di 6 tempat ini, inilah umat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana ya Allah waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami berdua dan zurriyah kami muslimaini laka wa min zurriyyatina, yang bagaimana ummatan muslimatan lak. Ada sentuhan kalimat ummatan muslimatan, umat yang tunduk, umat yang mematuhi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang tunduk dan patuh. Tidak ada satu kebangkangan, pembangkangan gak ada. Tunduk dan patuh, taslim kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tunduk, patuh dan pasrah. Setelah berikhtiar dengan maksimal kepada Allah, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Dan ini umat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ummatan muslimatan lak. Oleh karena itu, mereka yang menjadi ummatan muslimatan, umat yang tunduk dan patuh, selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, kami dengar, kami patuhi. Ini kisahnya kan jelas ya. Bagaimana Nabi Ibrahim bertahun-tahun menginginkan satu keturunan, ya, anak yang didamba-dambakan itu. Pasrah dengan salah satu ujian yang berat yang nggak akan mungkin ujian ini dialami oleh kita nih, nggak mungkin. Ya. Ujian yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Siti Hajar dan Ismail kecil saat itu. Ketiganya udah pasrah kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi nggak tahu itu. Nabi Musa berpasrah diri kepada Allah dan tidak mengetahui kalau tongkat yang dipakai waktu belum menikah untuk menggembala kambing, pemberian Nabi Shu'aib alaihi salam yang nanti menjadi mertua beliau, nak nih pakai tongkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat engkau untuk mengambil dedaunan yang agak tinggi, kau pakai ini saja. Siapa yang menyangka dengan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di depan laut merah maju tenggelam, mundur ke belakang habis dibantai Fir'aun dengan pasukannya. Apa yang saat terjadi? Kepasrahan yang total kepada Allah Ta'ala. Apa yang dilaksanakan? Nggak ada lagi kecuali Allah, sudah Allah saja. Ummatan muslimatan lak, patuh tunduk, udah. Dipukulkan tongkat itu, dengan izin Allah terbelah dan membentuk 12 jalan sesuai dengan 12 kabilah yang ikut serta bersama Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang nyangka? Apa Nabi Musa dikasih bocoran sebelumnya? Enggak tuh. Kalau dikasih bocoran tenang aja udah ya. Enggak tahu itu bakal terjadi di luar kemampuan nalar akal manusia. Laut dibelah, membentuk lautan, airnya diam, enggak langsung begitu, dibiarkan mereka selamat sampai di tujuan, kembali air pun menyatu kembali.
Itu kepasrahan total kita Pak Bu kepada Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan pengetahuan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, skill kita, enggak. Jangan mengandalkan kemampuan fisik kita. Satu waktu pasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada jalan yang tidak mungkin terbayangkan sebelum terjadi sesuatu. Nabi Ibrahim pun tidak menyangka api yang sifatnya membakar, berkobar, dingin saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kalimat firman itu, api yang panas membakar, menghanguskan, dingin hari takene. Gitu parasitnya. Gunaya sunu baca doa eta insyaallah. Kepasrahan total gitu. Dia udah mantong nurutan, can nepi makomna gitu. Oh gua aya ngetes ayat eta, aya baturkeun aya opi unggun, abus kadinya. Lain salah ayat, nah urang anu can nepi gitu. Ya. Geus ka Pangandaran mau ituk dikitu-kitukeun, gelo meureun. Naon kebutuhanna atuh? Nah, apa kebutuhan kita? Main takol wae di Pangandaran kikituan urang teh. Oh gawe. Hayang nyobain siga Nabi Musa. Oh kebutuhan urang mah kedekatan ka Allah ke jauh pisan atuh. Artinya maka seorang nabi pun tetap dia pasrah total kepada Allah dan enggak menyangka itu akan terjadi di luar nalar akal manusia. Ya, saat kita sudah berobat ke sana kemari berjuang demi kesembuhan, satu waktu kita pasrahkan kepada Allah. Obat sudah, dokter sudah, alternatif sudah, nasihat sudah, doa sudah, seluruh sudah. Titik yang akhir, pasrahkan total kepada Allah, lepaskan kekuatan manusia, lepaskan kekuatan obat-obat manusia. Saat itu kepasrahan total kita kepada Allah. Ingat kisahnya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Bagaimana kisah beliau diceritakan dalam satu buku Hidayah waktu itu ya. Ya dulu beliau itu penceramah hebat itu. Sebelum zikir ya. Dia itu diantaranya senang memelihara binatang-binatang ya lumayan kayak ular gitu ya, yang nggak biasa gitu. Ya, kalau kita kan paling kucing ya. Beliau itu beda, piaraannya itu beda dengan yang lain gitu. Punya koleksi rumahnya ular itu. Ular yang namanya sifatnya ya seperti itu, kena juga beliau itu. Walhasil kena. Dan sudah ya mungkin bisa disebut pingsan itu nggak sadar hampir 1 bulan itu kalau nggak salah itu. Ya, saat itu dia hanya mengandalkan kekuatan Allah, pasrah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kekuatan macam-macam, dokter, rumah sakit, obat, orang lain, segala dilepaskan semuanya. Yang nempel sebelumnya dengan ikhtiar yang maksimal, satu waktu sampai pada titik nadirnya dia lepaskan semuanya. Dia mengingat hanya Allah, Allah, Allah. Satu keajaiban, ya, satu mukjizat di luar akal, semua kemampuan manusia, kagetnya luar biasa, sembuh dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ beliau membuat majelis az-zikra. Itu sababiahnya. Ya. Titik nadir seperti itu. Lepaskan semuanya. Ini cerita itu. Lepaskan semuanya. Ya, full kekuatan Allah dihadirkan semuanya dengan berzikir kepada Allah. Terus mengucapkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan inilah obat terhebat, ini puncak terakhirnya. Dilepaskan semuanya, hanya Allah kekuatan, sembuh. Dokter pun geleng-geleng kepala, sembuh total itu. Di situ kekuatan. Lalu beliau mendirikan majelis az-zikra, majelis zikir saat itu, karena kekuatan zikir itulah yang membuat beliau kembali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Ummatan muslimatan lak, umat yang tunduk
dan patuh, ya, tunduk dan patuh, taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan fisik, kemampuan ilmu, kekuatan macam-macam, itu nggak ada solusi. Pada ujung-ujungnya pasti kepada Allah juga kita akan kembali. Dan saat Nabi Ibrahim mengatakan, inni zahibun ila rabbi sayahdin, aku akan menuju Allah, kelak Allah akan memberikan petunjuk, hidayah kepadaku, kata beliau. Ini salah satunya. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat yang adil, gitu. Tadi ummatan muslimatan, umat yang tunduk dan patuh, kepasrahan total kita kepada Allah. Kayak model apa ya? Kayak model orang kan naik pesawat, Pak Haji Ujang ya, naik pesawat. Pernah nggak lihat pilotnya? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Kemampuannya pernah kita lihat nggak? Enggak. Udah pasrah aja dah. Duduk yang manis saja. Gitu kan gitu. Kepada pilot aja yang kita nggak lihat di depan kita, yang sama kayak kita manusia gitu kan. Udah pasrahkan aja pilot kan gitu. Ya, kita nggak lihat tuh pilot itu, tapi kita bisa memasrahkan diri, selamatlah kita, yakin. Makanya Allah nggak begituin. Ya, kita nggak lihat Allah, ya kan? Harusnya lebih percaya, ya, daripada kepada seorang do keselamatan lo di luhur teh tuh Haji, murah kumaha, baling-baling eureun kumaha, geus pasrahkan we ka pilot kan gitunya istilahna, logikana. Makanya ka Allah untuk itu leuwih-leuwih Allah kudu kitu maksudna mah, kepasrahan total gitu. Ya. Yang kedua, umat wasaton, umat yang adil. Apa itu adil? Adil itu adalah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Ya. Adil, seimbang, itu menyeimbangkan. Ini yang ditimbang 1 kilo, timbang juga satu kilo. Itu adil, umat yang adil, ya. Yang tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan cinta akhirat, cinta Allah di sini, cinta dunia kata Nabi di sini, genggamlah dunia. Kenapa? Dunia jangan di sini, menempatkan dunia di dia, genggam biar gampang lepas. Kalau akhirat di sini biar nempel terus gitu. Ya tibalik atuh udah. Ya. Hari akhirat di dia, dunia di dia. Tibalik, engke lamun akhirat di dia gampang dilepaskan. Ya, gampang nggak dikerjain, ya gampang ditinggalkan tuh, ya dunia di dia salah, dunia digenggam, cinta Allah di dia gitu ta. Itu umat yang dikatakan umat yang wasaton, umat yang adil, menyeimbangkan dunia dan akhiratnya, itu umat yang adil. Ya, umat yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil namanya. Kita disuruh oleh Allah menjadi umat yang adil, yang seimbang gitu ya, yang proporsional. Waktunya cari duit, waktunya ibadah, waktunya ke kantor, ke masjid,
ke masjid. Itu ini proporsional. Adil menempatkan diri pada sesuatu. Ketika azan berkumandang, ya lepasin tuh, nuju Allah. Udah beres panggilan kantor, masuk dah, itu adil namanya. Ya kan? Itu adil namanya. Masuk Ramadan lu puasa dah. Masuk azan lu sholat dah, kan gitu. Masuk kerja lu ke kantor dah, itu adil namanya. Makanya orang-orang yang nggak adil masuk Ramadan nggak puasa, azan datang nggak sholat, itu namanya nggak adil. Ya, udah dapat duit nih sedekah, itu adil menempatkan pada tempatnya. Adil. Homer itu jangan diminum, whisky jangan ditelen, vodka jangan dimasukin, topi miring singkirin, nah gitu. Cendol masukin, ya. Dawet abuskeun, itu adil namanya. Mana homer asupkeun kana beuteuh, ya. Tak eta itu halusnya gitu dah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil gitu, proporsional. Makanya kita ini umat yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummatan wasaton, umat yang adil, menyeimbangkan. Makanya perlu keseimbangan gitu, ya. Dunia cari, akhirat cari, ya. Kalau ayeuna mah geus pensiun ya geus we. Geus sokan cicing we di masjid ayeuna mah geus pensiun mah. Geus cukup urang ngabdi ka manusia puluhan tahun. Ya, ayeuna urang kudu ngabdi ka Gusti. Geus cukup atuh. Kudu saimbang. Geus cukup jadi dununganna bareto jelema ayeuna dununganna Gusti Allah gitu atuh, Gus adil sing bener ya insyaallah. Kudu era ku huis atuh. Oh, iya. Ku umur adil ayeuna kumaha bebenah we ayeuna mah. Bareto nya urang teh meureun ngorakene dan nafsu kali itu kali ayeuna geus kolot era atuh sebuah incu nya geus minantu atuh sing adil sing bener menempatkan umur sakieu alusan naon gitu tah. Ya kan? Siga orang we nyingkronkeun, ya. Mun pagi-pagi enaknya apa minumnya gitu. Nah, mana bohong. Ini cocoknya apa? Adilnya apa nih? Teh hanet gitunya. Alusna gitu. Waktunya apa? Jangan pagi-pagi geus es cendol, itu kan enggak proporsional. Nanti berang saeutik lah kan gitu. Ya, cocok deh Pak ya? Cocok. Ya. Itu menempatkan sesuatu tempatnya itu. Itu namanya adil. Namun aki-aki datang tong kacang Garuda tuh. Main bola ke saya tahu mah. Nah adil nih insyaallah. Nah ini baru adil. Jadi tong dititah wae gitu. Berarti ieu mah can nginum ya teh. Nah gitu. Naon din ente mah. Titah wae. Hanet Pak insyaallah. Cocoknya naon ya? Ieu bubur kacang. Nah insyaallah tuh. Bajinya cocok, adil nih bener. Sengaja Bang Udin tadi gulaan gitu. Gula enak naik gitu. Adil itu, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil, proporsional gitu. Jadi inilah Allah memberikan satu pernyataan harus adil kalian, ya, adil, seimbang. Kalau lang layangan itu ente gedegan gitu, cicing gitu tah, enak gitu, adil, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu Allah inginkan yang adil, ya, yang sesuai.
menempatkan menggeus mobil kolot jalan tol tong di kanan di sisi we gitu ya. Mobil abdi mah geus kolot rumasa geus di sisi ya, kecepatan paling 80. Haji Ujang mah 180 ya 100. Ayeuna orang jantung geus kolot entong ieu teuing entong diporsi teuing ya, bisi maot detak jantungnya lebih cepat daripada nadinya. Geus ayeuna mah geus kolot biasa we jogging gitunya tong lulumpatan siga budak ngora gitu. Eta profesional. Makanya kudu seimbang gitu, kudu seimbang. Makan kudu kumaha. Makanya keseimbangan ini juga membentuk satu kesehatan ya. Pola makan yang seimbang, pola istirahat yang seimbang. Ini Rasul mengajarkan demikian loh. Ya, harus sesuai. Ya. Rasulullah itu kalau tidur enggak terlalu malam itu. Ya, menyeimbangkan diri itu. Agak sore-sore dikit lah. Geus persib ka karak sare gitu. Menang eleh penting teh. Eleh. Nah, langsung bobo Rasulullah mah. Dengan harapan nanti jam 2 itu bangun, udah seger gitu. Hari orang jam 2 ka karak hees atau kekelayangan subuh teh. Nah, dia tidak adil itu. Dolim kasorangan eta teh. Gitu. Makan juga demikian, dulu adil. Geus kolot pan lunyu-lunyu we atulah. Ya. Entong anu heras-heras, nya linggis. Geus masa geus kolot gitu mah nya. Gitu. Geus loba nyepeng tasbih tong HP wae geus kolot mah. Gitu. Nyepeng HP wae. Tah itu baca Quran tong maca Quran wae ya. Itu sudah demikian. Yang kedua, yang ketiga dalam Al-Imran 2:13 tuh dia segala nyungkun ka orang gitu. Saya tahu. Ududna mana din? Mau ngana tuh diberi kopi hidung isuk-isuk gitu. Bisa poek hate. Senyumnya saya tahu mati kali. Lempang wae wajahna gitu. Cianjur gitu dah. Jika tahu cok. Kasihan. Dalam surat Ali Imran 213, kana nasu ummatan wahidah. Fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Allah menginginkan kita ini menjadi ummatan wahidah. Kana nas ummatan wahidah. Allah ingin kita menjadi umat yang wahidah, umat yang bersatu, jangan terpecah singguyub, gitu tuh maksudnya teh. Nah kalau kita lihat ya, saudara atau anak, meni guyub, rame, nya ceria, pokoknya mah ngahiji, resep pak, seneng kita teh, terusnya ya kalau ada demikian seneng kita. Ya Allah juga seneng, ingin kalian ummatan wahidah, umat yang bersatu, umat yang menyatu gitu. Entong tabagodu, entong tahasadu, entong tadabaru, entong saling membelakangi, ya, entong saling hasud, saling benci jangan. Maka Allah ingin kalian itu bersatu, guyub gitu dah. Ya Allah ingin melihat kalian itu bersatu setahun sekali ibadah haji gitu kan. Ingin kompak dengan cek Allah tanya ibadah haji atau setahun 2 kali ada hajeng fitri kan gitu resep tuh bring seneng kita aja seneng gitu ngelihat keakraban keharmonisan teu oge ngahiji ngeunah gitu katinggalina teh gitu ya. Atau Allah ingin melihat kalian kompak itu ya sebulan sekali, seminggu sekali, sejumat sekali, pengen Allah lihat gitu. Guyub nate Jumatan gitunya. Ya seneng gitu. Setahun
ya sabulan Ramadan taraweh senang taguyub teh nya. Senang saminggu hungkulnya kan itu nama kan eueuh deui nya rek asaan hungkul taraweh gitu tah. Bahkan Allah juga ingin lebih rapat lagi dengan 5 waktu sehari 5 kali. Allah ingin tuh lihat gimana kekompakan guyubna ngahijina ya umat tuh gitu. Sehari 5 kali pengen Allah. Kalau nggak bisa ya sejumat sekali Allah pengen lihat. Terus sampai setahun sekali Allah pengen lihat. Ya orang-orang yang sedang manasik ibadah haji seperti itu. Makanya umat ini yang diharapkan oleh Allah seperti itu, umat yang bersatu, kompak gitu tah. Henteu paburincai nya ieu. Makanya umat yang wahidah, ummatan wahidah, umat yang bersatu, umat yang satu itu. Ya. Ini sulit ya. Makanya kalau kita ingin seperti itu, cari persamaan dalam perbedaan. Jangan cari perbedaan dalam persamaan. Kalau kita ingin guyub, ingin ngahiji, ya di tengah-tengah situasi yang beda-beda segala macam, cari persamaan di dalam perbedaan. Cari sarwana gitu. Umamai 10 ieu, sarwana ngan opat we entong genepna dibahas. Sarwana insyaallah bakal ngahiji gitu. Lamun aya anu dibahas salahna ya. Salahna bedana 2, sarwana 8. Urang neangan 2 anu beda, geus we. Ribut wae geuna teh. Coba lihat sarwana gitu tah. Ya. Sarwana ngan aya 5, bedana aya 5. Tingali anu sarwana we. Beureum anu 5 mah. Entong dibalik gitu tah. Ya. Makanya banyak terjadi bentrok tengah hiji karena umat ini melihat sisi bedana. Lamun sisi bedana ditinggali geus we ila yaumil kiamah moal bisa ngahiji dan ningali bedana, ningali sarwana. Di tengah-tengah beda ningali sarwana. Salatna ka kiblat sarua jeung urang. Heeh. Are kieu, are cicing wae teu naon. Heeh, penting mah yang harap ke arah kiblat nya. Sarua are kieu bae eta mah. Lamun ningali kituna urang moal anggeus-anggeus. Bener teu? Moal anggeus-anggeus atuh. Are kunut teu kunut pek bae eta mah. Da moal ngabatalkeun leres teu. Jadi tong si eta mah aliran edan listrik tong kitu tuh. Jadi urang teh naon? Kalau kitu jadi ngabahas wae, dia moal bisa akur-akur dan ninggalin nu beda, ninggalin nu sarwana gitu tah. Leres teu? Ya. Lamun kitu carana bisa insyaallah. Ya. Anu maca Fatihah langsung alhamdulillah jeung maca bismillah sarua eta teh. Kan ieu mah disirkeun bismillahna. Embung si eta mah langsung alhamdulillah urang yang bismillah sarua eta teh. Kan urang kurang ilmu, kurang piknik eta teh. Jadi we ya disirkeun bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah maca ngan sirkeun gitu. Mung mung kitu tong bauan nu beda teh cari sarwana oh lamun can ieu teangan ilmuna heula kitu nya. Tah baru alus nu kitu menjadi dewasa urang teh mensikapi perbedaan jadi alus, tambah wawasan, tambah ilmu, tambah bijaksana. Lain tambah ilmu, tambah siga budak gitu teh. Pundung, wah tah kan balik budak teh itu. Ya. Tong bauan, Pak. Makin kali makin dewasa, makin tambah ilmu, katinggali makin bijak dalam mensikapi perbedaan. Eta intina ilmu mah. Tong makin loba ilmu makin gitu, makin pundung, makin teu bijak, makin kasar, makin tidak bijaksana tong gitu. Ilmu siga gitu. Jadi lamun urang nyari sarwana insyaallah. Lamun salat geus ka ditu tak kakaler. Teu naon urang ngabahas gitu nya. Qur'anna sarua eta bahasa Arab nya. Tingali persamaan dalam perbedaan. Jangan melihat perbedaan dalam persamaan. Urang jeung pamajikan beda tuh Pak. Nah, betul jadi akur saimah.
aing butuh sih teh. Aya persamaan saling membutuh eta karakter, sifat, watak, tabiat, lingkungan geus beda urang jeung pamajikan. Nah bisa ngahiji? Oh. Ayo jawab. Ku sebab urang ningali persamaan, otomatis urang saling membutuhkan gitu eta teh. Jadi akur we di imah teh beda oge nya. Heeh. Teh kitu. Butuh teh pamajikan? Butuh. Bu, butuh suami enggak, Bu? Congoh. Dari masker jawabna entuh cenah gitu. Pasti, malah beda ibu teh jeung suami. Ya kan? Pola pikir beda, lingkungan beda. Didikan orang tua beda, tapi kabeh beda eta teh. Loba beda ada sok ngahiji. Naon? Sama-sama punya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu dan niat ibadah. Perbedaan ieu leungit harita keneh tah. Guyub we. Ya, bisa jalan bareng ya, anyar nikah mah. Jalan bareng kada anyar nikah. Geus kolot makan siga imam jeung makmum. Ya Bu, anyar nikah we, itu siga di lem aibon itu. Komo keur hamil ka hiji mah ngaruang-ruang ku jalan-jalan ka Permata teh. Hamil kadua mah juk we. Katilu embung gitu. Jalan siga imam jeung makmum geus kolot mah, geus pensiun. Ya. Tinggalikeun persamaan we Pak, insyaallah. Makanya kalau kita nyari perbedaan ya mau anggeus-anggeus, mau anggeus-anggeus. Yang keempat dalam surat Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang Allah inginkan adalah khairu ummat itu. Sebaik-baik kuntum khairu ummah yang baik, yang bagaimana tadi itu. Yang dikeluarkan, dimunculkan oleh Allah untuk sekalian manusia. 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak oleh kalian berbuat kebaikan, cegah dari setiap yang tidak baik, kemunkaran, dan ajak orang untuk istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Ini dakwah Pak. Umat yang baik, umat yang punya kepedulian dalam dakwahnya, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, istiqomah dalam keimanan. Itu. Jadi tong a priori tong hayang soleh sorangan, tong hayang asup surga sorangan, ajak babaturan yuk urang ka surga gitu. Tong eleh ku calo mahi saya tak bisa. Manya urang mung atuh. Nabi Adam oge sorangan di surga teu ngeunaheun. Sok Haji Ujangnya imah badag logat tingkat 7 sorangan ngeunah teu? Dayang teuing. Ngan dijual we geus. Naon sok coba imah lega sorangan. Hulang-hulang Nabi Adam oge. Dibaturan ku Ibu Hawa kakarak lengkap teh hirup teh. Geuningan tong sorangan, ajak gitu tah. Entong bodoh amat urang mah. Entong kitu atuh. Ya saya tah mabok bodoh amat, cegah atuh papatahan gitu tah. Tong bosen sanaos urang ngajak batur ti digugu keheul teu. Keheul nya sewaktu-waktu keheul aing mah euy ngajak teu didenge cenah kitu tong. Tong jadi wagelan jadi urang eureun entong. Terus we da urang mah tujuanna naon marentahkeun ngajak. Hasilna eta bakal ngilu ka urang mah eta mah urusan Gusti Allah. Urang mah ngajak. Zonana eta, zona Allah mah bakal nyentuh karena tahu karena hidayah. Urang mah teu bisa. Hanya marentahkeun yuk entong. Itu hungkul. Adapun manehana teu ngilu entong jadi urang jadi surut untuk tetap memerintahkan kebaikan. Gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan tetap istiqomah dalam keimanan, jaga iman sebab loba muslimin anu lepas akidah. Urang tah teu mere pencerahan, geuning geus pina akidah tah urang kacolongan eta teh. Gitu.
Itu umat sebaik-baik umat, dan ini dakwah gitu. Jadi ngajak kebaikan teh lain tugas ustadz hungkul. Ya, ustadz mana ieu teh? Entong kitu bahasana. Da kabeh punya kewajiban untuk seperti itu, kan umat. Ya khairu umat, bukan ustadz itu teh. Ya banyak. Ya, namun kasurupan tak kakara ka ustadz itu mah. Nah, ya gitu. Masing-masing ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu diantaranya itu umat seperti itu. Ya. Umat yang memerintahkan kepada kebaikan. Sok we ngajak mah ngajak we. Satungtung eta jalmi belum ikut ya, jangan kecil hati. Da tugas urang mah eta. Sabar we, da kumaha dan lain zona urang. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad saja tidak punya wewenang ya menjadikan orang itu dapat hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang menggerakkan seseorang dengan sababiyah kita dapat hidayah. Maka beruntung bersyukur bila ada orang mendapatkan hidayah dengan sebab lisan kita, ajakan kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Yang kelima adalah dalam surat Ali Imran 100 berapa? 13 ya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Umat yang qaimah, umat yang lurus istiqomah. Nah, ini nih. Allah senang melihat kita istiqomah gitu kan. Lurus, pastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Wa alla wistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah ingin kita umat yang istiqomah gitu. Jangan bolong-bolong, jangan malas, jangan umat yang hoream, kudu istiqomah. Ya, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-lail. Tuh, istiqomah. Ya, istiqomah. Sama dengan ayat yang di atas. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Itu yang istiqomah. Ya, yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu ngaderes aya nama istiqomah teh gitu. Sama. Ya, baca Al-Qur'an istiqomah, berjamaah istiqomah. Nanti dina istiqomah bakal menang karomah gitu. Tina karomah bakal hasilna husnul khotimah. Urang sok gembar-gemborkeun sing husnul khotimah. Di mana eta teh ayana? Asalna tina istiqomah. Tina istiqomah bakal menang kamuliaan ti Allah. Dina kamuliaan engke natijah ujung hasilna bakal menang husnul khotimah. Terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 66. Ya. Walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nah, di sini minhum ummatum muqtasidah. Ummatum muqtasidah, umat yang jujur. Nah, ini nih. Umat yang diminta kejujuran. Ya. Umat yang jujur kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang jujur. Nah, ini nih penting nih. Tidak berbohong atas ucapannya. Ya. Jadi nggak usah jadi umat tuh jangan suka berbohong gitu. Ya, jangan suka berbohong. Jadi ulama jangan berbohong atas fatwanya. Jadi pejabat jangan bohong dengan janjinya. Penegak hukum tidak boleh bohong dengan keputusannya. Begitu kan? Pedagang tidak boleh bohong dengan timbangannya. Nah, ini
yang Allah inginkan gitu. Jangan sampai yang asam dibilang manis, yang salah dibetulkan, orang yang benar divonis salah. Demi sebuah uang bikin fatwa menyesatkan. Ini Allah nggak suka, kita pun nggak suka umat yang begini nih. Tapi kalau dia jujur dengan timbangannya atau pedagang, pemerintah jujur dengan janjinya, penegak hukum jujur dengan keputusannya, ulama betul dengan fatwanya, senang, Allah juga senang gitu. Ya kan, jujur. Ya, makanya Pak beli anu dong. Jujur Pak, ngomongnya apa? Yang belum nggak punya duit, nggak pegang duit gitu, beda. Ya, kalau diperiksa kemana-mana, Bapak belum divaksin, saya punya gula. Gitu. Bawa gula dikit Pak di sini. Insya Allah itu nggak bohong. Antum bawa gula pasti dikit di sini nih. Nah boleh vaksin Pak, saya punya gula, betul nggak? Itu mantek Pak, jalan. Jangan saya punya gula nggak bohongin, jangan tuh bohong. Udah, saya punya gula. Oh ya udah, silakan. Bang betul bawa gula, dikit aja. Bukan ngajarin, bukan ngajarin. Itu contoh. Contoh itu kan. Jangan hungkul. Itu mantek Pak. Bawa gula dikit aja supaya nggak kena hukum. Kenapa saya punya gula Pak? Ya gula, oh ya udah, silakan. Emang terbohong kan bojangnya? Ini mah bilang punya gula, mengalami petugas, balik gula kumaha. Batur mak embung punya penyakit gula, ini mah yang punya gula, bawa gula di kita. Saya setik lah. Maaf Pak, saya punya gula. Betul tuh? Betul. Makanya jangan bilang Pak beli cincin emas dong. Ah nggak punya uang, jangan bawa uang. Bapak nggak bawa uang, emang nggak bawa uang, nggak pegang beda. Bilang nggak punya dengan nggak pegang beda nggak? Beda. Kalau nggak punya uang ya nggak punya. Bapak nggak pegang uang, padahal mah ada supaya nggak meli. Yang muli wae, gimana Pak? Bapak nggak pegang uang. Kira-kira bohong apa enggak itu? Itu. Jadi umat yang jujur itu diantaranya umat ya yang Allah ingin dalam Al-Quran. Satu adalah apa? Ummatam muslimatal lak. Yang kedua apa? Ummatan wasatan. Ketiga ummatan wahidah. Yang ketiga empat khaira umat. Yang kelima ummatan qaimah. Yang keenam ummatan itu 6 ya yang disampaikan. Mudah-mudahan ya kita masuk dalam umat yang ini. Yang nggak boleh adalah ummatan mukhtalifatan, limakhtalafu fi, umat yang cekcok wae, reang, ribut wae eta namanya limakhtalafu fi, yang mereka perselisihkan, debatkan, ribut wae. Eta ummatan mukhtalifatan, umat yang selalu berselisih, yang ribut wae, nggak pernah akur-akur siga Tom and gitu ta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita 6 ini satu persatu dapat kita pahami, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.